Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu lagi dalam perkuliahan matrikulasi manajemen pendidikan Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini akan menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk menyingkat waktu Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan membahas tentang masalah evaluasi ya. Terkait dengan masalah evaluasi, bagaimana perencanaan yang sudah kita bahas kemarin, kemudian organizing, kemudian actuating, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan itu semua. Saat ini kita akan masuk kepada materi tentang evaluating, yaitu adalah evaluasi atau mengukur terkait dengan masalah apa yang sudah kita lakukan. Selanjutnya pada malam hari ini yang bertugas yaitu Ibu Septi Nur Hidayati. Monggo silakan nanti dilanjutkan dengan Ibu Mosi. Silakan bisa tampilkan background ya teman-teman sekalian. Bu Mosi kalau bisa backgroundnya ditampilkan semuanya. Miliknya Ibu Mufidatun Rofiah, kebalik backgroundnya ya. Backgroundnya kebalik. Biar bagus kita rekam Bapak Ibu terkait dengan masalah apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Baik, monggo Ibu Septi silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Tak lupa saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir dalam perkuliahan malam hari ini. Salawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia, yang mana melalui jerih payahnya alhamdulillah agama Islam menjadi sempurna. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hasan Baharun MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan manajemen Islam, dan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini yang saya hormati. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan Islam adalah penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan Islam untuk diketahui sampai seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai. Yang mana berbicara tentang manajemen adalah tentang planning atau merencanakan, organizing tentang pengorganisasian, actuating tentang pengarahan, dan terakhir ada evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan memiliki banyak cakupan, mulai dari mengevaluasi pelaksanaan metode pendidikannya, kemudian mengevaluasi dari segi kurikulumnya, mengevaluasi dari segi tujuan yang telah ditetapkan apakah telah tercapai atau belum, dan mengevaluasi hasil dari belajar siswa dan yang lainnya. Itulah pengertian dari evaluasi pendidikan. Selanjutnya ada suara itu, suara apa ya? Swing gitu ya? Kurang dekat soundnya atau gimana? Udah jelas Kak, Pak? Oke, jelas. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pendidikan. Yang pertama ada membuat kebijakan dan keputusan. Setelah memperoleh dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk melakukan sebuah evaluasi, selanjutnya adalah keputusan atau memutuskan apakah akan muncul sebuah kebijakan baru atau tetap seperti itu dan hanya sedikit memperbaikinya saja. Salah satu contohnya misalkan menurut saya yang pernah dialami oleh beberapa guru pada tahun sebelumnya, di tahun 2020 atau 2021, di mana terlaksananya pendidikan daring, yang mana sebagai salah satu alternatif atau kebijakan
yang sangat pas dilakukan pada saat itu agar pendidikan tetap terlaksana. Selanjutnya, yang kedua ada menilai hasil belajar yang dicapai para pelajar, yaitu penilaian terhadap hasil belajar siswa mengenai materi pelajaran yang telah diterima selama mengikuti program pendidikan tersebut. Yang ketiga ada menilai kurikulum. Yang keempat yaitu memberi kepercayaan kepada sekolah. Maksudnya yaitu tujuan dari evaluasi pendidikan itu sendiri adalah untuk membuat pendidikan atau sekolah tersebut menjadi lebih baik. Dan apabila sekolah mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau wali siswa, seperti selanjutnya ada manfaat evaluasi. Yang pertama adalah mendapatkan landasan berpijak. Jadi dengan terlaksananya pembelajaran daring tadi, itu tentu tidak semua guru dan siswa itu langsung mengerti cara-caranya seperti apa dan bagaimana. Apalagi mohon maaf guru-guru atau orang tua yang kurang terbiasa dengan teknologi. Maka yang perlu dilakukan bisa dengan bimbingan atau pengarahan. Yang kedua ada mengontrol, yaitu setelah dilakukannya proses yang tadi, apakah telah berjalan sesuai rencana atau dibutuhkan untuk pemberian pelatihan yang lebih lagi. Selanjutnya yang ketiga ada petunjuk memilih alat, di mana di manfaat ketiga ini saya memahami dalam pembelajaran online ini kira-kira alat seperti apa atau aplikasi apa yang paling baik untuk digunakan dan memudahkan bersama-sama. Kemudian yang keempat ada mempertahankan standar atau norma, yaitu agar pendidikan yang dilakukan secara online itu tetap menerapkan norma-norma pendidikan agama Islam agar tidak makin merosot dan hukum-hukum agama tidak banyak dilanggar. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pendidikan. Yang pertama ada fungsi penempatan, yaitu maksudnya guru dapat menyeleksi siswa. Contohnya yaitu menentukan siswa apakah naik kelas atau tidak, kemudian menentukan siswa yang akan mendapatkan beasiswa atau tidak, dan yang lain sebagainya. Fungsi evaluasi yang kedua yaitu fungsi formatif, yaitu guru dapat mengetahui keberhasilan siswa setelah mengikuti satu pokok bahasan, di mana setelah itu guru melakukan apakah siswa tersebut telah mengerti. Apabila mengerti, maka seorang guru akan memberikan pengayaan, dan apabila seorang murid tersebut kurang mengerti, maka akan diberikan pengajaran atau remedial. Selanjutnya ada fungsi diagnostik, yaitu mendeteksi kelemahan atau kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang keempat ada fungsi sumatif atau penentu, yaitu digunakan sebagai penentu kelulusan atau untuk menentukan kelulusan siswa dalam menguasai mata pelajaran tertentu setelah melewati proses ujian semester. Selanjutnya ada prinsip evaluasi dalam manajemen. Yang pertama ada valid, maksudnya adalah evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya dan sahih. Yang kedua ada terbuka, diartikan bahwa penilaian ini harus terbuka bagi siapa saja, sehingga tidak ada hal yang dirahasiakan. Adil, maksudnya adalah penilaian yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Yang keempat ada terpadu, yaitu penilaian oleh pendidik, yang mana merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran. Kemudian ada kriteria, berarti penilaian yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada accountable, berarti penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kooperatif maksudnya yaitu dalam kegiatan evaluasi hendaknya kerjasama antara orang tua, kemudian sesama guru, kepala sekolah, atau mungkin peserta didik. Kemudian praktis yaitu mengandung arti mudah digunakan bagi yang menyusun evaluasi dan harus mempertahankan bahasa. Yang selanjutnya ada objektif, yaitu dilakukan secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik.
Kemudian kontinuitas, yaitu evaluasi tidak dilakukan secara insidensial karena pembelajaran itu sendiri adalah proses yang kontinu. Dan yang terakhir ada komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, seluruh aspek kepribadian peserta didik harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Ibu Septi